Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala MTS Al-Misbah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS Al-Misbah, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga sehat walafiat di bulan yang berkah ini. Salawat besertakan salam, marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini saya Dita Nurfaliza dari kelas 9 berkesempatan untuk menyampaikan kultum dalam acara Syiar Ramadan MTS Al-Misbah yang bertemakan 3 hal yang dapat mengobati sakit hati. Teman-teman, tentu saja kita pernah sakit dan disarankan oleh dokter 3 hal. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik. Yang kedua, dokter menyarankan untuk menghindari pantangan-pantangan yang bisa memperparah penyakit. Yang ketiga, yakni dokter akan memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya yaitu Ighatsatul Lahfan menjelaskan bahwasannya 3 hal yang tadi disebutkan adalah teori yang berlaku untuk mengobati sakit hati. Cara yang pertama untuk orang yang sakit hati dan ingin menyembuhkannya adalah menjaga kekuatan hati. Tentunya dengan menjaga kekuatan hati, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak melakukan ketaatan. Contohnya dengan melakukan salat 5 waktu tanpa dilalaikan. Ataupun segala bentuk ibadah itu akan menjadi hifzul quwah atau penjagaan bagi hati manusia. Yang kedua, sebagaimana penyakit fisik, dokter akan menyarankan untuk menghindari pantangan-pantangan yang bisa memperparah penyakit. Kata Ibnul Qayyim, demikian juga untuk orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati harus menghindari pantangan-pantangan yang memperparah penyakit itu. Contohnya dengan menghindari segala perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena hal ini dapat memperparah penyakit hati bagi manusia. Kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya adalah untuk menghindari segala penyakit-penyakit itu dengan al-iqla. Al-iqla adalah kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan dosa serta penyimpangan, karena hal itu akan sangat berpengaruh untuk hati kita. Oleh karena itu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu Rasulullah SAW menggambarkan seorang hamba yang melakukan dosa akan dititikkan pada hatinya 1 titik hitam. Rasulullah SAW berkata, apabila ada seorang hamba yang melakukan dosa ataupun maksiat, akan dititikkan padanya 1 titik hitam. Namun, jika dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka akan dihapus titik hitam tersebut. Tetapi, jikalau dia mengulangi maksiat tersebut, maka Allah akan menambahkan titik-titik hitam yang lainnya, sehingga dapat memenuhi semua permukaan hati. Dan oleh karena itu, jika hati kita sudah tertutupi oleh titik hitam, maka akan sangat sulit ditembus oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena titik-titik hitam tersebut akan menghalangi petunjuk baru yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, dokter akan memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya, demikian pula untuk orang yang sakit. Tentu obatnya adalah dengan memohon ampunan, beristighfar, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya orang-orang yang sudah tertutup oleh titik-titik hitam hatinya, jika dia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sungguh-sungguh, maka hatinya akan dibersihkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang isinya, apabila seorang hamba berzikir, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka sebagaimana orang itu tidak mempunyai dosa. Artinya, dosa-dosanya akan dihapuskan. Nah, teman-teman, itulah 3 hal yang dapat mengobati sakit hati. Nah, teman-teman, itulah 3 hal yang dapat mengobati sakit hati, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya, yaitu Ighatsatul Lahafan. Mungkin cukup sekian kultum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang saya sampaikan akan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.